Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Sistem Sinyal dan Sistem C, kelas C di Institut Teknologi Kalimantan ya, tentunya kampus kebanggaan kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Kemudian Saya Rizky Dwi Cahyo dengan NIM 04191073. Saya Sarup Fajar Ramadan dengan NIM 04191083. Dan saya Zaidun Mabub NIM 04191088. oke, jadi di sini kami akan membahas penyelesaian soal-soal mengenai yang nomor pertama itu shifting, scaling, dan juga pencerminan. Kemudian yang kedua adalah kelinearan suatu sistem dan ketidaklinearan. Kemudian soal nomor tiga adalah konvolusi sum. Dan juga yang terakhir adalah konvolusi integral. Oke, mungkin yang pertama-tama kita akan membahas tentang soal shifting, scaling, dan pencerminan. Oke, untuk teman kelompok saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya Sarup Fajar Ramadan, izin present. Oke, Sarul. Di sini saya akan membahas tentang shifting, cermin, dan amplitudo. Saya akan mempresent hasil kerja saya. Apa sudah terlihat? Oke, Syahrul, terlihat dengan sangat jelas di sini. Nah, saya akan menjelaskan soal tentang cermin. Diketahui sinyal Xn sebagai berikut. Gambarkan sinyal Yn sama dengan Xn. Jadi ini gambarnya, dan ini jawabannya. Yn sama dengan X min N. Sinyal Xn itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi Xn Yn pada soal dicerminkan menjadi X min N. Selanjutnya shifting. Diketahui sinyal Xn sebagai berikut. Tentukan Yn di mana Yn sama dengan Xn plus Z. Jadi, sinyal Xn itu tergeser atau terdelay sejauh K. K positif, sinyal Xn bergeser ke kanan. K negatif, sinyal Xn bergeser ke kiri. Jadi, ini jawabannya. Yn sama dengan Xn minus 2. Sinyal Xn tergeser ke kanan sejauh 2 satuan waktu. Terus saya akan menjelaskan soal saya yang amplitudo scaling. Diketahui sinyal Xn sebagai berikut. Gambarkan sinyal Yn di mana Yn sama dengan 2Xn. Ini soalnya, dan ini jawabannya. Yn, Zxn, amplitudo sinyalnya Xn berbesar 2 kali. Menjadi, pada gambar ini dikalikan 2. Y sama dengan Y0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Y1, 1 kali 2 sama dengan 2. Y2, 2 kali 2 sama dengan 4. Y3, 2 kali 3 sama dengan 6. Yaitu amplitudonya diperbesar dengan waktu yang tetap. Ya, sekian dari saya. Saya izin stop present. Bisa dilanjut di materi selanjutnya. Oke, terima kasih Sarul. Saya izin present. Baik, Rizky Dwi Cahyo. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat sangat jelas, Rizky Dwi Cahyo.
Ya, jadi ini soal nomor 2 tentang kelinearan dan ketidaklinearan pada suatu sistem. Jadi di sini saya mempunyai sebuah sistem yaitu dy per dt plus d kuadrat yt sama dengan 2t plus 4 xt. Nah, dimana kalau kita mau mengetahui pada sistem ini linear atau tidak, kita harus sistem tersebut harus memenuhi persamaan yang ini. K1X1 plus K2X2 dengan output K1Y1 plus K2Y2. Nah, di sini saya memasukkan input pertama yaitu K1X1, di mana kita ini seperti disubstitusikan pada sistem ini. Jadi didapatkan K1Y1 per dt plus T kuadrat K1Y1 sama dengan 2T plus 4 K1X1. Dan juga input yang kedua ini K2X2 sama prosesnya seperti tadi, jadi didapat D K2Y2 per dt plus T kuadrat K2Y2 sama dengan 2T plus 4 K2Y2. Nah, karena di sini sudah sama hasilnya di akhir nih, nah di sini kita coba untuk menjumlahkan. Jika dijumlahkan, maka didapatkan hasil DK1Y1 per dt plus T kuadrat K1Y1 plus DK2Y2 per dt plus T kuadrat K2Y2 sama dengan dalam kurung 2T plus 4 K1X1 plus 2T plus 4 K2X2. Nah, dari persamaan diferensial ini ada yang bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan menjadi D per dt K1Y1 plus K2Y2 plus T kuadrat K1Y1 plus K2Y2 sama dengan 2T plus 4 K1X1 plus K2X2. Nah, di sini sudah didapatkan. Di sini bernilai K1X1 ya, karena di sini hal ini sama dengan yang di sini. Nah, persamaan yang di sini juga memenuhi persamaan yang di atas. Sehingga sistem ini termasuk sistem yang linear dengan metode superposisi. Terus lanjut yang kedua. Nah, di sini saya juga mempunyai sistem YT dy per dt plus 4y dalam kurung t sama dengan xt. Sama kita untuk menentukan sistem tersebut linear atau tidak harus memenuhi persamaan K1X1 plus K2X2 dengan output K1Y1 plus K2Y2. Nah, di sini input pertama K1X1. Jadi dengan disubstitusi ke sistem didapatkan K1Y1 DK1Y1 per dt plus 4 K1Y1 sama dengan K1X1. Pada input kedua K2X2 yaitu K2Y2 D K2Y2 per dt plus 4 K2Y2 sama dengan K2X2. Nah, dari sistem ini kita jumlahkan. Nah, didapatkan K1Y1 D K1Y1 per dt plus 4 K1Y1 plus K2Y2 D K2Y2 per dt plus 4 K2Y2 sama dengan K1X1 plus K2X2. Nah, dari sini kita persamaannya ini bisa kita sederhanakan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah ini karena persamaan pada di bagian bawah ini sebagai input itu telah sesuai dengan persamaan yang di atas. Tetapi pada suku yang di sini ini merupakan suku yang tidak dapat diselesaikan, sehingga suku di sini tidak dapat memenuhi outputan dari sistem yang ini, sehingga maksudnya sistem ini dikategorikan sistem yang tidak linear karena tidak memenuhi dari persamaan yang ini. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya stop share dulu. Oke, terima kasih Rizky Wijaya. Kemudian saya lanjut ke nomor 3 yaitu tentang konvolusi sum. Oke, kita langsung present aja. Mengenai konvolusi sum.
Oke. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh soal dari konvolusi sum. Jadi konvolusi sum itu perpaduan antara dua sinyal distrik yang yang menghasilkan satu output yaitu YN ini. Nah, yang pertama kita lihat untuk sinyal grafik XN ini didapatkan 1, 0, 0 dan juga 2. Kemudian XN kita ubah menjadi XM, yaitu dengan nilai yang masih tetap sama dengan XN. Tetapi di sini ada tanda panah yang dimana tanda panah ini adalah yang sebagai patokan garis tengah agar dapat mudah untuk selanjutnya. Kemudian cara yang sama dengan HN, yaitu dengan mencari nilainya yaitu 1, 2, 1, dan 0. 1, 2, 1, dan 0. Nah, di sini kita ubah juga menjadi HM dengan nilai yang sama. Panahnya juga tetap di 1 karena ini berada pada garis yang apa? Yang 0 ya, agar lebih mudah. Kemudian H min M. H min M ini diambil dari pencerminan dari yang ini, HM. Pencerminan sama yang tadi seperti nomor 1, yaitu pembalik ya, dibalik. Jadi di sini adalah 1, 2, 1, 0, sedangkan di sini 0, 1, 2, 1. Tetapi di sini panahnya bekerja berubah menjadi di ujung kanan karena pencerminan tadi. Kemudian kita cari H min M plus 2. H min M plus 2 ini maksudnya adalah digeser ke kiri sebanyak 2. Jadi dari pertama adalah di 1, kita geser menjadi 2, 1, 2, maka panahnya berubah menjadi di 1. Kemudian H min M plus 1. Di sini kita geser ke kiri sebanyak 1 yaitu 1. Nah, kemudian H min M min 1 berarti digeser ke kanan karena di sini adalah 1 dan di kanannya tidak ada. Jadi jumlah titik-titik di sini berfungsi untuk menambahkan jika terjadi hal seperti ini. Jadi min 1, H min M min 1 di sini karena pertamanya di sini, karena min 1 berarti digeser ke kanan, berarti ini dipindah ke kanan dan diberikan 0. Nah, kemudian H min M min 2 sama dengan 0, 1 itu berarti digeser ke kanan 2 ya. Awalnya di sini digeser 2 jadi 1, 2, kemudian ditambah 0 lagi. Nah, lalu kita gunakan rumus jika Y sama dengan min 2. Berarti di sini sigma dari min tangga sampai tangga X XM H min M min 2. Karena di sini Y min 2, maka di sini H min M min 2. Nah, di sini kita menggunakan XM. XM itu yang kita dapat dari sini. Ini XM. XM, kemudian di sini adalah H min M min 2. H min M min 2 di sini sudah ada. Nah, kita pakai patokan petunjuk ini sebagai patokan. Di sini pertamanya di 1 ya. Di 1, kemudian di H min M min 2 ini arah panahnya di paling kanan yaitu di 0. Jadi kita setarakan, setelah setara baru kita kalikan. Di sini 2 kali 0, 0, 0, 1 kali 0, 0, maka hasilnya 0. Kita tulis 0. Kemudian kita lanjut jika Y sama dengan min 1. Di sini juga kita hitung dengan cara yang sama, XM masih tetap. Kemudian kita masukkan dengan dengan panah sebagai patokannya, mendapatkan hasil 0. Kemudian kita bagaimana jika Y-nya sama dengan 0? Y sama dengan 0 sama dengan menggunakan H min M. H min M di sini yaitu yang ini, H min M. Sehingga 2 kali 0, 0, 0, 0, di sini ada
panahnya, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita dapatkan hasilnya 1. Kemudian bagaimana jika Y-nya adalah 1? Nah, Y-nya 1. Di sini kita menggunakan XM yang masih sama. XM tetaplah XM, tidak diubah-ubah, tapi yang diubah adalah posisi dari HM-nya. Nah, di sini kita menggunakan Y jika 1. Jadi di sini H-M plus 1. H-M plus 1 yang telah kita cari yaitu 0, 1, 2, 1, tetapi dengan panah di angka 1. Di angka 2 ya, maaf. Di angka 2. Jadi di sini patokannya yaitu panahnya di 2. Kita hitung ini 0, ini 0, 0, ini 0, ini 1 kali 2, 2. Sehingga didapatkan hasil 2. Kemudian jika Y-nya 2, XM H min M plus 2. Jadi di sini juga dengan cara yang sama juga kita menggunakan pada saat panahnya di 1 ya. Ini 1, 1, ini 0, 0, 0, 1, 1, jadi hasilnya 1. Kemudian kita dapatkan XN-nya. Di sini adalah perpaduan dari Y min 2, Y min 1. Nah, kemudian di sini Y min 2, Y min 2, min 2 ini itu sebagai sumbu X-nya ya, kita ibaratkan. Nah, kemudian untuk hasilnya kita jadikan sebagai Y. Jadi, jika Y min 2 sama dengan 0, Y min 2, Y min 2 dengan 0, ini kan 0. 0 itu sebagai X-nya, kemudian Y min 1, 0, 0. Kemudian jika X-nya 0, ya kan, 1 ini. Kemudian jika Y-nya ini 1, 2 ini. Kemudian jika Y-nya 3, 1. Maka didapatkan nilai dari konvolusi sum. Mungkin itu saja, bisa dilanjut ke nomor berikutnya. Oke, ntar saya share screen ya. Baik, Zaidun Mahbub. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Zaidun. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan integral konvolusi. Jadi ini ada soal yaitu sebuah sistem AT sama dengan UT dikurang UT min 2 diberikan input T sama dengan UT min UT min 3. Terus ditanyakan berapa output dari sistem berikut. Jadi pertama kita dirumuskan di sini rumus dari integral konvolusi itu YT sama dengan min integral hingga sampai hingga n ini kita ganti tau kali t min tau dt d tau. Ini diganti tau karena supaya tidak dengan t-nya supaya bingung. Kemudian ini kita masukin yang kedua minus tahingga ke tahingga ut min minus u tau min 2. Kemudian ini yang dari soal yang ini ubah t, kemudian masukkan u t min tau min u t min tau min 3 d tau. Kemudian ini dikali semua, kemudian bentuknya menjadi min tahingga
sampai tah hingga utau ut mintau dikurang utau di utau min 3 dikurang utau min 2 ut min tau plus ut min 2 ut min tau min 3 di tau. Terus ini kita klasifikasi jadi empat persamaan, yaitu ini term 1, term 2, ini term 3 dan term 4. Kemudian ini dibahas satu-satu. Yang pertama, ini berarti integral minus tah hingga sampai tah hingga ut, utau, ut min tau, d tau. Nilainya ini bakal menjadi 1 dengan syarat ini taunya ini harus 0, kalau enggak t. Terus ada perkalian 1 kali 1, jadi hasilnya nanti 1. Dan syarat kedua adalah t-nya ini harus lebih dari 0. Jadi kalau t-nya kurang dari 0 bakal kurang dari 0. Kemudian yang kedua, yang ini juga kemungkinan ada hasil dari 1 kali 1. Hasilnya itu bakal 1. Nanti hasilnya bakal 1 kalau misalnya ini terpenuhi dipenuhi antara 0 sampai t min 3 sini. Jadi syaratnya nanti t-nya harus lebih dari 3. Ini sama semuanya, sama kayak yang lain. Ini kan pasti bakal satu semua. Jadi ini 2 dengan syarat 2 tau sama t. Kemudian ini t-nya harus lebih dari 2. Dan juga ini yang keempat sama seperti yang lain. Nah, kemudian didapatkan hasil integral 0 sampai t 1 d tau ut. Ini 0 integral 0 sampai t min 3 1 d tau t min 3. Ini sama semua. Terus itu hasilnya ada di bawah sini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Integral 0 sampai tau 1 d tau ut. Kemudian dikurang 0 t min 3 1 d tau t min 3. Kemudian 2 t 1 d tau t min 2 plus 2 t min 3 1 d tau t min 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk teman-teman, karena tadi itu adalah penjelasan contoh soal-soal dari shifting, scaling, cermin, kemudian kelinearan suatu sistem, ketidakliniaran, kemudian ada konvolusi sum, dan juga yang tadi adalah konvolusi integral. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kekurangan mohon diwajarkan, karena kami adalah masih berproses untuk pembelajaran yang lebih baik. Jika ada penyampaian juga yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Seraplah yang baik, buanglah yang buruk. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.